Salam saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghantarkan kita dalam segala aktivitas kita satu hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita jarang ya membaca kitab Habakuk ini. Dan namanya juga mungkin sedikit agak jarang kita dengarkan. Memang kalau kita membaca kitab Habakuk ini, kita tidak menemukan latar belakang Habakuk. Namun yang pasti dia adalah seorang nabi Tuhan dan yang melayani di kerajaan Yehuda. Jadi dia ada di tengah-tengah orang Yehuda pada masanya. Bila kita memperhatikan isi dari doa Habakuk ini, yaitu ayat 19 tadi, mungkin yang kita gambarkan atau yang kita bayangkan adalah Habakuk ini sedang memperoleh rezeki. Habakuk ini sedang dalam kondisi baik-baik. Tetapi saudara, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kita dapat membaca pada ayat 17. Di sini kita melihat bahwa di satu sisi Habakuk memberitahukan keprihatinan yang sedang terjadi. Namun di satu sisi dia memberitahukan imannya kepada Tuhan Allah. Dia mengatakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi ini memberitahukan keprihatinan yang akan terjadi kepada umat Yehuda, karena tidak berapa lama lagi mereka akan diserang dan bahkan ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dan mereka dibawa ke negara atau kepada tempat di mana bukan negara mereka, bukan tanah mereka, dan tidak mempunyai kepemilikan di sana, yaitu ke Babel. Mereka pun di sana kelak akan diperbudak, diperhamba. Namun kita melihat di sini pernyataan dari Habakuk tentang imannya yang mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Jadi ini adalah gambaran iman yang dialami oleh Habakuk, di mana Tuhan Allah itu menjadi kekuatannya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah menjadi kekuatan di dalam hidup kita, tentu tidak ada lagi yang kurang. Tentu semua rintangan, hambatan yang kita alami itu dapat
disisihkan. Namun sering sekali kebalikannya adalah bahwa pujian kita kepada Tuhan Allah sering sekali didasarkan oleh keuntungan-keuntungan yang kita peroleh di dalam hidup kita. Apabila Tuhan memberi rezeki kepada kita, kita memuji Dia. Apabila kita dalam keadaan sehat-sehat, kita memuji Dia. Tetapi ketika kita terpuruk, kadang kita lupa kalau ada satu kekuatan yang dapat melepaskan kita dari keterpurukan kita tersebut. Jadi di sini Habakuk merasakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatannya, dan kemudian dia menggambarkan Tuhan itu atas berkatnya, atas kekuatannya, membuat dia mempunyai kaki seperti kaki rusa. Jadi kalau kita berbicara tentang rusa, tentu yang kita bayangkan adalah seekor binatang yang menawan hati. Ya, memang rusa menawan hati. Apalagi kalau rusa yang mempunyai tanduk yang bercabang-cabang ya. Kita melihat ada keindahan di sana. Namun bukan keindahannya yang mau disampaikan oleh Habakuk melalui firman ini. Tetapi yang mau dia sampaikan adalah Tuhan memberi kekuatan kepadanya, dan Tuhan membuat kakinya seperti kaki rusa. Berbicara tentang kaki rusa, tentu walaupun rusa bukanlah binatang yang paling kuat di antara binatang, bahkan kita juga dapat mengatakan bahwa rusa juga adalah salah satu binatang yang lemah. Namun rusa mempunyai kekuatan pada kaki-kakinya. Kaki rusa sangat mengagumkan karena larinya kencang, dan dia juga dapat melewati rintangan-rintangan, apakah bebatuan yang terjal, dia dapat melewati rintangan tersebut. Jadi Habakuk pun di sini menggambarkan dirinya seperti itu, walaupun rintangan akan dihadapi, tantangan, pergumulan akan dihadapi, namun Tuhan memberi kekuatan kepadanya seperti kaki rusa, yang mana dia dapat berjejak di bukit-bukitnya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita pun sering sekali seperti Habakuk. Tidak semua indah. Kadang kita melewati banyak masalah-masalah dalam hidup kita. Tapi dapatkah kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi itu, kita mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah kekuatanku? Di dalam menghadapi masalah kita juga bersaksi. Di dalam menghadapi masalah kita juga dapat memuji Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita memperoleh keberuntungan kita memuji Tuhan, tetapi pada saat kita menghadapi banyak rintangan, banyak pergumulan, kita memuji Tuhan. Dan kemudian Habakuk juga menggambarkan kalau Tuhan memberi kakinya seperti rusa yang dapat berjejak di bukit-bukitnya, maka demikian pun hidup orang-orang percaya. Demikian pun dengan hidup kita. Meskipun kita harus melalui bukit-bukit yang terjal, bukit-bukit yang penuh bebatuan, bukit-bukit yang banyak duri-duri atau pohon-pohon yang berduri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan itu dapat kita lalui. Jadi itulah yang harus kita imani melalui firman Tuhan pada hari ini, menyapa kita semua. Bila kita membuat Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita, rintangan apapun di hadapan kita dapat lalui karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Allah, kami panjatkan ke hadirat-Mu, karena melalui doa Habakuk ini Tuhan, kami boleh merasakan pengalaman-pengalaman kami di dalam kehidupan kami. Kami juga kadang menghadapi pergumulan seperti bukit-bukit terjal, masalah-masalah kami hadapi, tetapi dapat kami lewati, dapat kami lalui. Kami dimenangkan hanya oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami memohon kepadamu, Tuhan, teruslah Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam kami menghadapi, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati.